Perkenalkan, saya Romarta Sinaga dengan NIM channel 19006 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi akan menjelaskan konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Baiklah, yang pertama ada definisi entitas asosiasi dan entitas anak. Entitas asosiasi dalam SAK etap mendefinisikan entitas asosiasi sebagai suatu entitas termasuk entitas bukan perseorangan terbatas seperti persekutuan, di mana investor mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas ataupun bagian dalam joint venture. Pengaruh signifikan adalah untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional strategi suatu entitas tetapi tidak mengendalikannya bersama atas kebijakan tersebut. Pada umumnya, entitas asosiasi diungkapkan jika perusahaan memiliki kepemilikan saham sebesar 20% dari jumlah saham yang beredar. Jumlah saham yang beredar sebanyak 20% dianggap mampu mempengaruhi suatu kebijakan entitas asosiasi, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa tidak ada pengaruh signifikan. Namun, terkadang perusahaan juga bisa menunjukkan pengaruh yang signifikan meskipun jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 20% dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan investasi pada entitas asosiasi harus dicatat dengan menggunakan metode biaya. Investasi diukur pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi kerugian penurunan nilai. Investor harus mengakui dividen dan penerimaan distribusi lainnya sebagai penghasilan, terlepas apakah hal tersebut berasal dari akumulasi laba entitas asosiasi yang timbul sebelum atau sesudah tanggal perolehan. Entitas anak dalam SAK etap mendefinisikan entitas anak sebagai sebuah entitas yang dikendalikan oleh entitas induk. Pengendalian adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional dari suatu entitas sehingga mendapatkan manfaat dari aktivitas tersebut. Pengendalian dianggap ada jika entitas induk memiliki baik secara langsung maupun tidak langsung melalui entitas anak lebih dari setengah hak suara dari suatu entitas, kecuali dapat ditunjukkan secara jelas bahwa kepemilikan tersebut tidak menunjukkan adanya pengendalian. Pengendalian dapat juga muncul ketika entitas induk memiliki setengah atau kurang hak suara suatu entitas tetapi memiliki A. mempunyai hak suara lebih dari setengah berdasarkan suatu perjanjian dari pemegang saham lain. B. mempunyai hak untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Yang C. mempunyai hak untuk menunjuk atau memberhentikan mayoritas anggota dewan, direksi atau badan yang setara, dan pengendalian entitas dilakukan oleh dewan-dewan atau badan tersebut. Yang kedua ada konsep biaya dan metode ekuitas. 1. Metode biaya. Metode pencatatan investasi pada awal perolehan investasi. Investor mencatat investasi sebesar biayanya, dividen maupun distribusi laba dicatat sebagai penghasilan. Namun, apabila dividen yang diterima melebihi bagian dipanos sebagai pemulihan investasi dan dicatat sebagai pengurang investasi sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 13 tentang akuntansi untuk investasi. Secara akuntansi, metode biaya harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak suara pada perusahaan lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepemilikan kurang dari 20%. Yang kedua, metode ekuitas. Metode
pencatatan investasi pada awal perolehan, investor mencatat investasi sebesar biaya dividen maupun distribusi laba dicatat dengan pengurangan investasi. Nilai investasi ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi investor pada perusahaan asosiasi setelah tanggal perolehan. Untuk investasi dalam perusahaan asosiasi diatur dalam PSAK nomor 15 tentang akuntansi untuk investasi dalam perusahaan asosiasi. Metode ekuitas harus diterapkan oleh investor yang memiliki saham berhak pada perusahaan invest baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan 20% atau lebih dengan memiliki pengaruh yang signifikan pada invest. Oleh karena itu, pengakuan penghasilan berdasarkan dividen yang diterima tidak dapat digunakan sebagai ukuran yang memadai untuk merefleksikan penghasilan yang diperoleh investor dari investasi dalam invest, karena distribusi yang diterima tersebut hampir tidak ada hubungannya dengan kinerja invest. Mengingat pengaruh yang signifikan terhadap investor memiliki tolak ukur atau kinerja invest, yaitu imbalan invest atau return of investment. Investor melakukan tanggung jawab ini dengan memperluas lingkup laporan keuangan konsolidasi sehingga mencakup bagiannya atas hasil usaha invest, dan dengan demikian menyediakan analisis terhadap penghasilan serta investasi sehingga rasio lebih relevan dapat dihitung. Dengan demikian, penerapan metode ekuitas memungkinkan pelaporan aktivitas bersih dan penghasilan bersih oleh investor dengan informatif. Akuntansi metode ekuitas dan metode biaya adalah metode akuntansi yang invest harus digunakan oleh investor tergantung dari porsi kepemilikan pada perusahaan invest. Ketiga, ada ruang lingkup properti investasi. Properti investasi menurut PSAK nomor 13 tahun 2015 adalah properti seperti tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya yang menghasilkan renta dikuasai oleh pemilik atau melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau sewa atau kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk satu digunakan dalam produksi atau penyediaan barang jasa atau untuk tujuan administratif. Yang kedua, dijual dalam kegiatan sehari-hari. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi harus memiliki dua kriteria tersebut berikut. 1. Tujuan penggunaan, rental dan kenaikan nilai. Dan yang kedua, jenis kepemilikan, dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Properti investasi paragraf yang memiliki interpretasi tentang karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan, yaitu dengan mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset yang dimaksud. Dalam PSAK 13 juga diberikan definisi mengenai properti yang digunakan sendiri, owner occupied property, yaitu properti yang dikuasai oleh pemilik atau lease melalui sewa pembiayaan untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif. Perbedaan utama antara properti investasi dan propertis yang digunakan sendiri adalah properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar ada independen aset tetap. Berikut adalah beberapa contoh properti investasi. 1. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan. Yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pemilik lain sehingga satu atau lebih
sewa operasi. Yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang kelima, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi. Sekian dari hasil penjelasan saya, semoga bermanfaat. Salam sejahtera bagi kita semua.